Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini. Terus terang malam hari ini saya dalam keadaan ngantuk, dan mudah-mudahan ini juga mewakili yang lain keterus terangan ini ya, karena malam hari ini memang capek Pak ya, sudah bekerja seharian. Kita harus dipaksa untuk mata ini supaya terus terjaga, pikiran ini supaya terus berputar dalam rangka berpikir. Walaupun kadang mata ngantuk-ngantuk, tapi telinganya masih bisa mendengar dan pelajarannya masih bisa masuk Pak. Amin ya. Ya, mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan ini nantinya Bapak Ibu sekalian, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya bukan dalam rangka apapun kecuali dalam rangka majelis ilmu, thalabul ilmi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bersama di Limpung ini kita sangat bersyukur Bapak Ibu hadirin. Mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu ketika kita mau cari pengajian, mau cari kajian majelis taklim, kita agak repot untuk menemukan majelis taklim. Hari ini hampir setiap malam ada majelis taklim, dan yang hadir ya orang itu aja itu kan. Ya, karena saya lihat di gambarnya, oh yang hadir orang itu. Di sana, oh itu juga itu. Karena memang ini sepertinya, ya wajah-wajahnya wajah-wajah bersinar semua ya. Wajah-wajah tholabul ilmi semuanya. Ya, kelihatan dari depan, nggak tahu kalau dari belakang ya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya. Dan ketika kita mengikuti sunnahnya itu maknanya kita harus beritba Bapak Ibu hadirin, berittiba, mengikuti dari berbagai macam hal, dari sikap, dari sifat, dari sunnah-sunnah yang lain, termasuk sunnah-sunnah kaitan dengan sunnah-sunnah seperti sunnah fitrah, motong kuku, mencukur atau mencabut bulu ketiak ya, bukan dicukur, kalau bulu ketiak itu dicabut, termasuk sunnah untuk memendekkan kumis ya, memendekkan kumis, dan sunnah untuk membiarkan lihyah ya, jenggot itu sunnah. Jadi yang tidak tumbuh jenggotnya jangan disabutkan di rambutnya ya, terus ditempelkan di jenggot, tidak perlu, karena itu bagian dari sunnah fitrah Bapak Ibu hadirin. Termasuk disebut dengan sunnah juga saat kemudian kita mengikuti
sesuai dengan kaidah usul fikih yang di dalam Fiqhul Islam wa adilatuhu disebutkan di sana bahwa sunnah atau beritba itu harus ada 4 unsur, ya, harus ada 4 unsur yang ada. Ya, ini sering saya kaji, sering saya ulang-ulang karena ini dipakai setiap hari Bapak Ibu hadirin. Kalau jenengan mau sholat subuh besok jam 2 bangun, sholat subuh sah apa enggak? Enggak akan sah. Kenapa sholat subuh jam 2 enggak sah? Iya, sebab wajibnya belum ada. Ya, maka harus ada sebabnya. Sebabnya adalah sudah waktunya untuk sholat subuh. Kalau kita sudah waktunya sudah ada, sudah sebabnya sudah hadir, kita sudah ikhlas, kita takbiratul ihram, datang ke masjid, tetapi ternyata kita belum wudu, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Bangun tidur langsung ngomong Allahu Akbar, wah adzan, langsung sholat takbir, wah enggak pakai wudu, sah enggak? Enggak sah. Maka kalau sebabnya itu sudah ada, maka yang kedua syaratnya harus terpenuhi. Ya, syarat-syarat sholat 5 waktu semuanya harus terpenuhi Bapak Ibu hadirin. Kalau enggak terpenuhi tidak akan sah. Sebabnya sudah ada, syaratnya sudah terpenuhi. Ibu-ibu bangun tidur kemudian tidak tengok kanan tengok kiri, langsung makmum saja di belakang bapak-bapak, ya, ternyata sedang datang bulan, sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Maka itu yang disebut dengan mawani Pak, atau larangan, ya, sesuatu yang dilarang, ya, maka mencegah, ya, sesuatu yang dicegah. Jadi ada sebab, terpenuhi syaratnya, dan tidak ada mawani, penghalang, ya. Salah satu penghalang sholat bagi ibu-ibu itu adalah menstruasi, ya. Maka jika orang kemudian kok nekat, maka sholatnya tidak sah. Ibadah apapun Bapak Ibu hadirin, ya, itu semuanya harus beribah yang memiliki 4 unsur tadi. 3 unsur yang pertama ini kaitan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mau ibadah apapun Pak, mesti ada sebabnya, terpenuhi syaratnya, dan tidak ada mawani penghalangnya, semuanya. Coba jangan sebutkan ibadah apa yang tidak memiliki 4 unsur ini. Siapa yang bisa menyebutkan ibadah apa coba? Nah, ibadah puasa ada, ya. Apa sebabnya? Datang waktu bulan Ramadan. Syarat-syarat puasa banyak, ada balik, ada berakal, dan lain sebagainya, ya. Ada penghalangnya enggak? Salah satu penghalangnya adalah sakit, ya. Orang yang sakit boleh enggak puasa? Tidak puasa? Boleh, nanti dia mengqadha, ya. Ini salah satu contohnya. Ibadah apa kira-kira Pak yang tidak memiliki 3 unsur, 4 unsur tadi? 3 unsur tadi apa? Baca sholawat. Baca sholawat itu sebabnya apa Pak? Sebabnya apa baca sholawat? Cinta kita kepada Nabi. Sebabnya cinta, ya. Akhirnya dia baca sholawat. Baca sholawatnya di mana? Terserah dimanapun kecuali di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor. Sebabnya harus ada. Ya, baca sholawat itu ibadah, ya. Maka ini menjadi landasan kita cinta kepada Nabi, dan itu menjadi salah satu kemudian kita bersolawat kepada Nabi. Syaratnya harus terpenuhi baca sholawat itu. 1, ya, syarat baca sholawat misalkan apa syaratnya? Fasih jadi syarat enggak? Enggak, ya. Syaratnya harus tahu Pak, harus mengilmui, ya. Ya, baca sholawat itu begini dan begitu, ya. Ada mawaniknya enggak? Mawanik itu penghalangnya misalkan di kamar mandi dan lain sebagainya. Semuanya ada Pak, ya. Baca sholawat ada. Apalagi kira-kira umroh juga ada, harus ada sebabnya, terpenuhi syaratnya. Haji juga sama, ya. Semuanya harus ada 3 unsur ini kaitan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah Al-Ibtisam yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Judulnya adalah 3 perniagaan yang tidak memiliki risiko rugi. Ada 3 bisnis
yang kita lakukan Bapak Ibu hadirin, dan ini tidak bisa rugi ya, tidak bisa rugi. Kalau kita bisnis perdagangan itu bisa rugi apa enggak? Bisa. Jualan ya, kita jual beli, misalkan jual beli baju, jual beli alat dapur, lagan misalkan, bisa rugi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tiga model bisnis tidak memiliki risiko rugi. Tapi banyak orang yang kemudian melewatkan. Ya, kita akan bahas satu persatu insya Allah. Ini kalau kita bahas tiga-tiganya tidak akan cukup Bapak Ibu hadirin. Mungkin kita akan membahasnya secara pelan-pelan dan secara bertahap ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Quran surah Fatir 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yatluna, yatlu dari kata tala yatlu. Tala yatlu itu artinya tilawah. Tilawah itu apa? Membaca Al-Quran disebut dengan tilawah. Yatluna, orang-orang yang mereka itu tilawah. Apa yang dibaca? Kitaballahi, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Nah, orang-orang yang senantiasa membaca kitabnya Allah Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus sholata, mendirikan sholat. Tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi juga sholat nafilah atau sholat tambahan, terutama sholat qabliyah subuh. Ya, mungkin Bapak Ibu hadirin belum mendengar ya perbedaan ulama di dalam qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu Bapak Ibu hadirin satu-satunya sholat sunnah yang bisa diqadha. Ya, satu-satunya sholat sunnah yang bisa diqadha. Contoh qabliyah subuh, ternyata kita bangun pas qomat ya, pas masjid mengumandangkan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, bangun Pak, kita belum sempat untuk sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Itu ternyata bisa diqadha Pak ya. Kapan ngodoknya? Ada 2. Yang pertama adalah ba'da sholat subuh ya, ba'da sholat subuh langsung boleh diqadha? Boleh. Dulu Pak, saya punya teman Cina waktu mondok di bahasa Arab ya, di Pondok Mahat Bahasa Arab itu. Beliau datang langsung dari Xinjiang, provinsi di Cina sana. Datang belajar bahasa Arab di situ, dan kemudian kenalan saya dengan dia. Itu beliau ketika qomat berkumandang itu sering baru bangun Pak, sehingga sholat ya, setelah sholat wudhu, setelah wudhu kemudian ikut sholat, kadang masbuk, tapi setelah sholat itu dia sholat 2 rakaat lagi. Ya, akhirnya saya, termasuk saya dan teman-teman di situ itu kan nggak ada sholat setelah sholat subuh kan, nggak ada sholat Pak ya, tidak ada sholat itu kan. Akhirnya kita tak kumpulkan sama teman-temannya di situ, kita hakimi di situ Pak. Kita hakimi, kamu sholat apa itu kan, kita tanya. Ya, kamu sholat apa? Kok ba'da subuh kok sholat itu kan, nggak ada sholat ba'diyah setelah ba'da subuh itu Bu. Ternyata ilmunya lebih sampai dia dulu Bu. Ya, ilmunya lebih sampai dia dulu daripada kami waktu itu ya. Ternyata dia membukakan rujukan, dia tidak langsung jawab pada waktu itu, oh, ini qadha itu kan. Akhirnya dia buka kitab-kitab fikih ya, fikih madzhab itu, perbedaan mazhab itu. Akhirnya oh, kita baru tahu itu kan, baru jelas ternyata ilmunya yang belum sampai ke kita. Ya, agak sedikit malu juga sih sebenarnya karena kemarin kita langsung keras itu Bu ya, sholat apa ba'da subuh itu, nggak ada sholat itu kan, dalilnya ini jelas itu kan. Ternyata begitu, ini yang pertama ya. Jadi boleh diqadha setelah ba'da subuh. Kalau di sini mungkin belum biasa dan nanti akan menimbulkan banyak pertanyaan ya, jenengan nanti akan dihakimi oleh takmir masjid ya. Yang kedua kapan mengqadha ini, yaitu ketika sholat duha, waktu duha
Ya, waktu duha boleh mengqadha salat rakaatain, ya, yang kata Nabi SAW khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, salat 2 rakaat sebelum salat subuh ini atau salat qabliyah atau salat fajar ini lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya. Jadi orang yang terkaya di dunia di pagi hari pada waktu itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Besok pagi jadilah orang yang terkaya di dunia ini dengan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. Kemudian yang ketiga, wa anfiqu mimma razaqnahum. Dan mereka yang senantiasa menginfakkan, ya, mimma razaqnahum, terhadap apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirron. Sir itu apa? Iya, sir itu rahasia, ya, sirron, ya, diam-diaman itu ya, diam-diaman ya, sir sedang sir itu kan, padahal sedang marah-marahan ya. Sir ini rahasia, ya, atau ada bacaan sir, ada bacaan jahar. Kalau sir ini bukan kemudian tetap dibaca tetapi lirih, ya. Nah, kalau yang sirran di sini itu dirahasiakan, Pak. Boleh kita bersedekah, boleh kita berinfak, dirahasiakan. Bagus enggak? Bagus. Tapi jangan setelah kemudian dirahasiakan kemudian kita omongkan lagi, itu kan. Tahu enggak itu? Yang hamba Allah itu, itu saya itu misalkan ya, sudah dihamba Allah tapi kemudian dijelaskan itu saya itu, harusnya gitu semua, hamba Allah semua itu kan. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin, ya, boleh secara rahasia dan itu bagus, wa alaniyatan, dan boleh juga secara terang-terangan. Mana yang lebih utama, rahasia atau terang-terangan? Yakin dengan kalau rahasia itu lebih utama Bapak Ibu hadirin, kita agak repot karena Nabi SAW pasti akan mengambil yang utama. Kalau Nabi sudah mengambil yang utama, ada nggak sahabat yang lihat? Nggak ada. Bagaimana kita mencontoh? Bingung kita, Pak, ya. Bingung kita kan? Bingung. Jadi Rasulullah SAW ibadah itu ada yang harus kemudian memang diterangkan secara jelas-jelasnya, Pak. Contoh misalkan sholat 5 waktu secara berjamaah, tidak boleh dirahasiakan. Ya, sudah sholat Pak, sudah, di mana? Rahasia. Itu misalkan, tidak bisa. Karena memang harus jelas itu Pak, jahar. Niat pun sama, niat itu ada yang kemudian harus dijaharkan. Contoh haji. Ya, haji itu harus jahar Bu. Labbaik Allahumma labbaik, ya, itu jahar. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah ketika motong hewan. Nah, ketika motong hewan kurban atau hewan udhiyah misalkan, ya itu jahar Pak. Ya, maka nanti para juru motong harus dijelaskan itu. Ya, cara motongnya harus jahar, suaranya keras. Ya, Allahumma taqabbal min, misalkan dibaca ada 7 orang karena 1 ekor sapi, disebutkan namanya fulan. Allahumma taqabbal minhum, kes, Allahu Akbar, kes, itu harus dijelaskan, harus dikeraskan suaranya, ya. Dan itu semua yarjuna tijaratan lang tabur, mereka mengharapkan sebuah perdagangan atau perniagaan lang tabur. Di sini menggunakan lan ini Pak. Dalam konteks Al-Qur'an ini ada kata lan ya. Kelihatan ya? Nah, ini lan. Lan itu kalau di dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab adalah sesuatu yang pasti, yang sesuatu yang tidak akan, dan ini sifatnya pasti. Contoh lagi di dalam Quran surat Al-Baqarah 120, walang tardho angkal yahudu walan nasoro, itu ya tidak akan pernah, ya, ini menunjukkan pasti tidak akan pernah. Tapi kalau la saja, pakainya la konteksnya, itu kadang bisa berubah, ya, kadang bisa berubah Pak. Tapi kalau lan ini Pak, itu maknanya adalah selamanya, abadan, tidak akan pernah. Itu makna daripada lan. Lan tabur maknanya berarti tidak akan memiliki, tidak memiliki risiko rugi. Ya, ada 3 tadi: tilawah, mendirikan sholat,
infak baik secara terang-terangan atau dirahasiakan, ini adalah 3 perniagaan yang tidak memiliki risiko rugi. Kita lihat tafsirnya Bapak Ibu hadirin. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim mengatakan qala Qatadah rahimahullah kana Mutarrif rahimahullahu idza qara'a hadhil ayatu yaqulu hadhihi ayatul Qur'an, hadhihi ayatul Qura, ya, hadhihi ayatul Qura. Qatadah rahimahullahu berkata, Mutarrif bin Abdullah, salah seorang tabi'in, jika membaca ayat ini, yaitu surat apa tadi? Surat Fatir, ayat berapa? 29. Ia mengatakan hadhihi ayatul Qura, ya, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ya, ketika membaca surat Fatir 29, ya, maka Mutarrif mengatakan hadhihi ayatul Qura, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ini ada di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Kemudian Asy-Syaukani rahimahullah berkata, yastamiruna ala tilawatihi wa yadawamunaha. Maksudnya apa? Innalladzina yatluna kitaballah tadi maknanya adalah, maksudnya adalah terus menerus membacanya dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin, hari ini mungkin kita agak kesulitan, ya, untuk mencari siapa yang membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Di zaman kita dulu kecil Pak, itu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, setiap habis maghrib itu hampir dipastikan yang mereka baca adalah Al-Quran. Dan kita dulu waktu kecil Pak, habis maghrib Bapak Ibu hadirin, mesti kita disuguhkan dengan tadarusan, ya, ngaji sore itu Pak, ya, ngaji pada maghrib. Sekarang masih ada Pak? Hampir sekarang tidak ada. Kalah dengan ini, kalah dengan ini. Kan di HP ada Al-Qurannya Ustaz. Iya, di HP itu ada semua Pak. Jangankan Al-Quran, kitab-kitab apapun di sini ada semua. Ya, tapi kan ada tok, nggak pernah kita buka, ya kan? Iya, nggak pernah kita pelajari. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin. Dulu Pak, itu begitu Pak. Makanya salah satu waktu yang kemudian dimakruhkan kita untuk tidur selain ba'da subuh itu adalah ba'da asar. Yang ketiga, iya, ba'da maghrib atau sebelum sholat isya, itu dimakruhkan kita untuk tidur. Ya, tidur habis subuh, ya, padahal Rasulullah pernah bersabda mendoakan umatnya, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Lah kok tidur Bapak Ibu hadirin, ini salah satu hilangnya keberkahan dalam waktu satu hari tadi, ya, ketika tidur pada subuh. Ini pertama. Yang kedua adalah pada sholat asar. Pada sholat asar itu kaitan dengan akal. Biasanya orang yang sering tidur atau yang tidur setelah sholat asar, dia akalnya cepat lemah. Makanya tidak sedikit orang yang bangun setelah sholat asar tidur, bangun dia linglung Pak, ya, jam 8 malam mau ke sawah. Bingung karena dia bingung Pak. Udah, itu salah satu hikmahnya begitu. Kesehatan juga. Ya, semuanya Pak, apa yang dilarang di dalam sunnah Nabi itu mesti ada sesuatu yang kaitan dengan kesehatan, ya. Pasti ada hikmahnya begitu. Yang ketiga adalah ba'da sholat maghrib atau sebelum sholat isya. Ya, itu sangat makruh juga Pak. Ya, tidak boleh kita tidur habis maghrib kemudian tidur. Usahakan walaupun ngantuknya seperti apa, kecuali sakit, ya. Sakit malam nggak bisa tidur, nah kecuali habis maghrib itu bisa tidur. Ya, kecuali ada udzur. Jadi yang dimaksud ayat tadi innalladzina yatluna kitaballah adalah yastamirruna ala tilawatihi wa yatadawamunaha wa yadawumunaha, ya. Jadi maksudnya adalah terus menerus dan dawam itu istiqomah, ya, dawam itu istiqomah. Jadi baca Al-Quran itu penting Pak.
Ya, makanya dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin, yang mencegah kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran itu bukan pekerjaan, ya, bukan pekerjaan, juga bukan beban hidup yang semakin besar, bukan juga. Enak itu ustadz itu ya bisa satu hari satu juz gampang, nganggur gitu misalkan. Enggak Pak, banyak orang nganggur tidak bisa baca Al-Quran, hanya sekedar satu ayat dua ayat. Apa yang mencegah kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran? Iya, dosa dan kemaksiatan, Bapak Ibu hadirin. Semakin dosa dan kemaksiatan itu banyak dan hati kita akan semakin keruh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Ya, makanya nanti ada tips bagaimana caranya bisa membaca Al-Quran dan secara dawam atau secara istiqomah, ya. Ya, dari manakah sisi tidak meruginya? Ya, perdagangan dengan membaca Al-Quran. Saya kemarin sempat beberapa waktu yang lalu ya, agak lama, agak bertanya-tanya, Pak, kita membaca Quran itu kenapa kok nggak rugi gitu kan? Kalau kita hitung-hitungan waktu kita kan, satu juz kira-kira butuh berapa lama Bapak Ibu hadirin untuk membaca Al-Quran? Berapa lama? Setengah jam. Cepat itu. Setengah jam cepat Pak, satu juz Pak, karena itu 20 lembar kan. Kalau di Mushaf Madinah itu 20 lembar. Itu kalau setengah jam berarti alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Itu setengah jam. Ya, gitu bacanya Bu ya. Bacanya gitu. Itu sudah sangat hafal itu mesti. Ya. Paling tidak itu kalau standar 45 menit Pak. Satu juz itu 45 menit. Ya, nanti coba jenengan di meniti ya. Dan 45 menit itu Pak, kalau jenengan baca habis ba'da sholat subuh sambil nunggu syuruk, ya itu pas. Ya, habis sholat habis subuh jangan keluar dulu, keluar masjid atau mushola, nunggu syuruk Pak. Digunakan untuk tilawatul Quran. Ya, sampai kapan? Sampai waktu syuruk. Nanti setelah waktu syuruk sholat 2 rakaat. Ya, itu sudah dapat satu juz, sudah dapat syuruknya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu hadirin ya. Dari manakah sisi tidak meruginya perdagangan dengan baca Al-Quran? Satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis an Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qara'a harfan. Ingat Pak ya. Hadis ini sangat populer sekali, terutama bagi anak-anak TPQ. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, ya, min kitabillahi falahu bihi hasanatun, maka baginya dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf Pak, tetapi kata beliau walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Berarti kalau alif lam mim ada berapa huruf? Ada 3, dikalikan 10 sama dengan 30 kebaikan. Itu alif lam mim. Kalau bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf Pak? Ayo yang jangan bingung mesti. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ayo ada berapa huruf Pak? Ada berapa huruf Bu? Saya tuliskan ya. Kita berhitung nih. Bismi lahir rohmanir rohim. Berapa Bu? 18. Kok ikhtilaf ini? Kayaknya para ulama beda pendapat ini ya. Belum pernah ngitung Bu ya? Kita hitung Bu ya. Bismi itu sebenarnya katanya ba dan ditambah i Bu. Bi dengan ismun Pak. Sebenarnya ismun itu berarti berapa huruf? Alif, sin, mim, 3 ya. Tapi karena mahdhuf dihilangkan,
karena kemasukan bi maka dia mahdhuf. Sebenarnya ada menjadi bismi. Ini bismi berarti sudah berapa? 3 sama ba 4. Allah itu berapa Pak? Alif, lam, ha, berarti 5 ya, karena ada tasdidnya. Kalau tasdid kan berarti double. 4 tambah 5 itu 9 Pak. Ada 9. Roknya nanti double itu karena tasdid Pak. Iya kan? Iya. Berarti banyak ini Pak. Bismi saja udah berapa tadi? 4 kan? 4 kali 10 40 kebaikan Pak. Ini kalau kita hitung secara itu Pak, makanya tidak punya risiko rugi ya. Ya, kapan-kapan kita ngitung Pak ya, waktunya habis buat ngitung ya. Ya, dan ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu hadirin. Ya, makanya penting sekali Pak. Ya, ini poin pertama ya. Satu hurufnya diganjar dengan 1 kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Yang kedua Bapak Ibu hadirin, setiap kali bertambah kuantitas bacaan, kuantitas itu berarti banyak. Semakin banyak bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. An-Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutul lailatin. Ya. Siapa saja yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. 100 ayat ya. Kalau 1 juz di dalam Al-Quran berapa ayat itu Pak? Surat Al-Baqarah itu berapa ayat 1 juznya? 141 ya. 141 itu 1 juz. 100 ayat 141, 142 saya kulu sufaha itu juz 2 sudah Pak. Jenengan cuma membaca 100 saja, hilangkan 41 itu sudah tercatat ya baginya pahala sholat sepanjang malam. Ya, ini enggak ruginya di situ Pak. Ya, luar biasa. Ya, setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Berarti membaca 1 juz 141 ayat Pak, tinggal dikalikan ya, tinggal dikalikan kebaikannya. Yang ketiga, kebaikan akan menghapuskan kesalahan ya, karena tadi ketika membaca Al-Quran semakin banyak Allah lipatkan kebaikan tadi Pak, maka dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan itu akan berkurang secara otomatis ya, dosa dan kesalahan akan berkurang secara otomatis. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Jadi membaca Al-Quran banyak kebaikan sehingga akan menghapus dosa dan kesalahan. Tadi 1 huruf 1 kebaikan dikalikan 10 berarti 10 kebaikan. Semakin banyak kebaikan-kebaikan tadi Pak, menghapus dosa dan kesalahan. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan. Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararah waladina yaqra'una al-Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Bayangkan Pak, orang baca Quran maher, lincah bacanya, mungkin dia hafal atau setengah hafal. Seorang yang lancar membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun walladzina yaqra'unal Qur'an, tetapi wayata'ta'u itu apa? Terbata-bata Pak. Ya, amma yatasa, nggak kelihatan ini. Bukan nggak kelihatan, dia belum bisa baca itu loh. Alun, oh ya alun, jadi kelihatan gitu kan. Amma yatasaalun. Oh alhamdulillah, bisa itu 1 ayat Pak. Bayangkan Pak, amma itu berapa huruf Pak? 3. Ya sebenarnya itu banyak dari kata an dan ma. Ya an ma jadi ma 3 huruf, dan itu kalau panjang begini berarti itu tambah 1 lagi Bapak Ibu hadirin, 4 huruf. Amma yatasa'alu banyak huruf itu Pak.
Ya, dan di situ Bapak Ibu hadirin, ya, bacanya terbata-bata, sulit atasnya Pak, itu maka baginya 2 pahala. 1 pahala membaca, yang kedua pahala ketika dia sedang kesulitan membaca. Bayangkan Pak, kesulitan, kesusahan diberikan pahala. Hanya Al-Quran Pak, jenengan baca Quran tidak ada yang memberi pahala Pak. Ya, tidak ada yang memberi pahala baca Quran. Dan Quran itu kalau dibaca sekali, jenengan mau baca lagi? Tidak mau Pak. Berita hari ini, ya, headline news misalkan, Suara Merdeka, ya, pembunuhan seorang bapak terhadap anaknya misalkan begitu kan. Itu kalau dibaca lagi, besok apa dibaca lagi Pak? Enggak. Al-Quran itu dibaca terus Pak, enggak bosen. Ya, enggak akan bosen. Syaratnya 1 tadi Bu, ya, sebagaimana kata Utsman bin Affan kan, sebagaimana kata Utsman bin Affan, syaratnya tadi jangan maksiat. Ya, kalau semakin dosa dan kemaksiatan kita lakukan, baca Quran itu jadi tidak betah Bapak Ibu hadirin. Berat rasanya. Soal anggota setiap baca Quran kok meripatnya pedes Ustaz gitu. Iya pedes, setelah lihat HP semalam suntuk kan. Ya, baca Quran ya pedes Bu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin. Ya, jadi kita latihan itu Pak, baca Quran itu butuh dilatih. Ya, butuh dilatih dan butuh dipaksakan gitu ya, dipaksakan. Ya, gerendetnya saja dapat pahala. Makanya saya senang sekali ketika ada bapak-bapak atau ibu-ibu membaca Quran sampai tidak bisa itu ya, di usianya yang semakin senja, kemudian bacanya pelan-pelan gitu. Saya agak senang Bapak Ibu hadirin. Terus terang saya agak cemburu. Ya, agak cemburu. Wah, bapak-bapak ibu-ibu saja yang bacanya jelek banget gitu, semangat itu kan. Mosok kita sebagai anak muda yang bacaannya lumayan, suaranya juga masih jernih, tidak semangat itu kan. Harusnya berpikir begitu. Nah, bapak-bapak juga ibu-ibu sama ya. Oh, anak-anak sekarang itu luar biasa. Semuanya bisa baca Quran kan? Sudah dari TK hafal 3 juz 30 ya. Banyak sekarang Bapak Ibu hadirin, tidak seperti zaman-zaman dahulu. Ya, ini poin yang keempat, membaca Al-Quran akan mendatangkan kebaikan. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang sebagai syafaat. Ya, sebagai syafaat kapan? Ketika hari kiamat. Bagi siapa? Bagi yang membacanya. Ini penting Bapak Ibu hadirin. Saya heran Bapak Ibu hadirin. Saya pernah diceramai orang, ya, orang desa ya, orang kampung, orang satu kampung saya. Dia ngomong, saya itu menyesal Ustaz. Menyesalnya itu kok tidak dari dulu saya itu ngafal Quran. Loh kenapa? Karena Al-Quran itu semenjak saya lahir sampai saya belajar alif ba ta itu tidak ada perubahan. Dari Al-Fatihah sampai Anas ya tetap segitu dulu. Tak lihat sekarang juga sama, nggak ada perubahan. Tapi kenapa nggak hafal gitu loh? Dia pernah berpikir enggak Bapak Ibu hadirin? Berubah enggak Al-Quran itu Pak? Tidak berubah Pak. Sejak kita belajar dulu alif ba ta sampai sekarang Al-Fatihah sampai Anas masih utuh enggak? Masih utuh. Tapi kok nggak hafal itu loh Pak? Padahal ini kita yakini sebagai petunjuk. Kapan dia kita jadikan petunjuk? Ya, hafal saja enggak itu loh. Ya, ngafal enggak, baca saja enggak itu. Membuka tafsirnya juga enggak. Ya. Kalau baca ya mungkin sudah banyak ya yang membaca ya. Buka tafsirnya agak sedikit lagi Pak. Buka tafsirnya itu agak sedikit lagi, mempelajari isinya. Apa sih maunya Allah? Karena ketika dia menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, tanpa kita membuka tafsirnya, jadi petunjuk? Enggak jadi petunjuk. Ya, inilah kemudian yang harus kita kerjakan secara bersama-sama Bapak Ibu hadirin. 10 menit lagi. Kemudian yang keenam, generasi yang diridhoi oleh Allah adalah mereka orang-orang yang giat dan semangat membaca Al-Quran. Bahkan mereka mempunyai jadwal sendiri untuk baca Al-Quran. Ingat Bapak Ibu hadirin, kita harus punya jadwal khusus membaca Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Al-Quran itu tidak mau diduakan. Ya, kapan baca Al-Quran? Nanti wis dong waktu longgar misalkan. Nunggu waktu longgar. Kapan kita punya waktu longgar? Kita tidak punya waktu longgar untuk Al-Quran. Al-Quran harus didahulukan. Ya, habis maghrib misalkan atau habis subuh saya harus baca Quran.
Mau kondangan, wis kondangan nanti ini jadwalnya baca Quran. Kadang kita dikalahkan dengan kondangan, Bapak Ibu hadirin. Iya kan? Jadwal baca Quran kalah dengan kondangan, bayangkan. Iya, harus tampiri gara-gara nih Bapak Ibu hadirin. Ya, maka penting ini Bapak Ibu hadirin ya, harus punya jadwal khusus Bapak Ibu hadirin. Cari komunitas yang di situ menyemangati kita untuk membaca Al-Qur'an. Jangan cari komunitas yang di situ merendahkan, tidak menyemangati kita untuk membaca Al-Qur'an. Bacaannya jelek gitu kok. Misalkan begitu Pak, jangan didengarkan. Ya, cari komunitas yang ngomong bacaan jelek kita itu kamu tetap jos, semangat gitu kan. Paling tidak begitu, ada rasa semangat. Tapi kalau sudah direndahkan Bapak Ibu hadirin, sering-sering rendah, kita jadi kurang semangat. Maka jangan gaul dengan orang yang senantiasa ketika kita mau berbuat baik dia tidak menyemangati kita. Nanti kita juga akan ikut runtuh, ya, luntur. Ya. Ya, tips agar bisa tilawah setiap hari Bapak Ibu hadirin. 1, ada 5 tips. Nanti bisa lebih ya. Ya. Agar istiqomah dalam tilawah. Pertama, 1, jauhi maksiat. Ya, jauhi maksiat. Ini betul Bapak Ibu hadirin. Jenengan kenapa dulu pernah saya sampaikan ya. Allah kalau kemudian sudah ngasih kita yang halal, ini halal enggak? Halal. Kok kita ngambil yang haram? Ini halal apa haram? Halal apa haram? Boleh dimakan? Ini halal apa haram, Bu? Boleh dimakan berarti? Iya, itu cuma hiasan-hiasan paham. Ini Pak, kalau kita sering, ini kita Allah kasih yang halal, kok kita milih ngambil yang haram? Ini saya umpamakan sebagai minuman yang haram, maka Allah akan cabut nikmat halal ini ketika kita meminumnya. Allah cabut Pak nikmat halal ini. Saya kasih contoh lagi Pak. Ini suami, ini istri. Ini suami istri, lihat istri halal apa haram? Halal, bahkan menjadi ibadah. Saat matanya suami lihat istri orang lain dengan hawa nafsu, saat dia melihat istri yang halal, maka tidak, Allah akan cabut rasa nikmatnya. Paham Bapak Ibu? Ya, itu fungsi makna ayat di dalam Quran surat An-Nur 30-31, di mana Allah melarang laki-laki, Allah memerintahkan laki-laki untuk menahan pandangannya, sebagaimana di 31 perempuan untuk menahan pandangan Pak. Supaya apa? Nikmat halalnya terjaga. Nikmat halalnya terjaga. Nah, kalau telinga kita biasa mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kemaksiatan, terutama Agustusan kemarin kan Bapak Ibu hadirin jadi apa saja ini kemarin Agustusan ya. Itu realitas Pak. Ya, kemarin ada anak mau tasmi Pak, juz 29 mau tasmi, gagal tasmi Pak. Ketika kita tes besok tasmi ya, padahal dia sebelumnya udah lancar Pak. Ketika dia mau tes, ketika dia mau tasmi tak dites Pak, 1 juz itu hampir hilang semuanya. Ya, kenapa? Ya, dia tidak sekedar nonton Bu, pemain. Pemain Pak, anak SD itu pemain Pak. Itu aduh kok ini hilang semua itu kan. Akhirnya kita cari ganti Pak. Ya, cari ganti mana yang masih lancar itu kan. Petani-petani, oh ini mending, agak mending gitu Bu. Itu gara-gara sering kita mendengar sesuatu yang sifatnya maksiat ya. Maka kalau sudah biasa kita mendengar ini Pak, dengar Al-Qur'an rasanya panas Pak. Tidak betah. Ya, tidak betah. Maka hindari itu ya untuk bisa membaca Al-Qur'an. Ya, kemaksiatan dan sebagainya. Jadi bukan soal pekerjaan saya Ustadz, bukan soal beban saya Ustadz, tapi karena kemaksiatan. Ya, dengan kemaksiatan tadi Allah cegah kita untuk tilawatul Quran. Ini yang poin yang pertama, jauhi maksiat. Yang kedua adalah jauhi hal yang sia-sia. Ya, jauhi hal yang sia-sia. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari baiknya keislaman seseorang Bapak Ibu hadirin, dia akan meninggalkan sesuatu yang kira-kiranya dia tidak berguna dan sia-sia, tidak manfaat dunia dan akhiratnya. Kalau manfaat dunianya tidak apa-apa dia ambil, kalau manfaat akhiratnya bagus dia ambil. Tapi kalau tidak akhirat juga tidak, dunia juga tidak Bapak Ibu hadirin, contohnya apa? Contohnya begadang. Begadang habis sholat isya itu sunahnya langsung istirahat tidur ya.
Kalau tidak kajian tidur Bapak Ibu hadirin. Imam Syafi'i pernah satu malam tidak tidur, tapi bukan begadang Pak. Ya, beliau nulis sampai nggak tidur satu malam. Ya, maka jangan begadang. Orang yang begadang mesti sholat subuhnya nanti akan susah, telat. Bahkan tanda orang tak busolihin itu Pak, tanda orang solih zaman dulu Bapak Ibu hadirin, itu dia tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Ya, tandanya orang soleh dahulu itu qiyamul lail tidak pernah lewat gitu. Ya, maka jauhi hal yang sia-sia yang kedua. Yang ketiga adalah pelajari dan ketahui tentang manfaat dan keutamaan tilawah baca Quran. Tadi kita sudah membaca ya, apa manfaatnya dan lain sebagainya. Ini sebagai motivasi ya. Yang keempat, buat komitmen pada diri sendiri. Ingat Pak, komitmen pada diri sendiri. Mulai hari ini habis subuh saya akan tilawatul Quran, gitu kan. Ya, habis subuh ternyata ngantuk Pak. Bagaimana caranya tidak ngantuk? Obat nggak ngantuk itu satu Pak, mandi. Ya, jenengan nanti coba lihat di misteri sholat subuh ya, misteri sholat subuh Rahib Asirjani yang ditulis Rahib Asirjani dulu tahun 2007, 2006, 2007 kalau nggak salah saya sudah membeli buku itu dan sudah membaca Pak. Itu salah satunya supaya tidak ngantuk ketika kita mau beribadah adalah mandi. Mandi sekali sehari 5 kali boleh enggak? Boleh, tidak ada larangan Pak. Semakin bersih apa semakin kotor? Semakin bersih. Ya, ngantuk mandi itu Pak. Tapi mandinya lihat-lihat Pak ya. Ya, mandinya lihat-lihat Bu. Ya, lihat-lihat itu maksudnya mandinya sesuai dengan sunnah ya. Kakinya dulu dibasahi itu kan, naik ke atas itu, atau wudhu dulu. Kalau wudhu kan otomatis kan basah Pak. Karena nanti kalau mandi hari ini terutama yang dingin Pak, ketika mandi kok langsung digebyur di kepala sini Pak, ini nanti akan terjadi penyempitan pembuluh darah di otak. Kenapa orang terjadi sering stroke di kamar mandi, jatuh di kamar mandi? Itu karena biasanya ketika mandi langsung gebyur di kepala. Ya, padahal kita Pak, ini kalau ditensi normal kita, panas kita itu 35 derajat. 35 derajat itu kalau di tempat kita Pak, tadi di Limpung siang tadi kalau jenengan keluar itu 34 derajat Pak. Panas enggak? Panasnya seperti itu Pak. Lah kok langsung air dingin biur gitu Pak. Ya, seger memang Bu ya. Tapi harus pelan-pelan dan hati-hati Pak. Karena tadi terjadi penyempitan di pembuluh darah. Nah, itu nanti yang membuat terjadinya stroke ya. Kemudian yang berikutnya mencari teman yang tujuannya sama. Cari teman komunitas yang bagus Pak. Jangan cari teman yang melemahkan. Ayo kita belajar Al-Quran, baca betul Pak. Ya, teman-temannya siapa yang ayo kita punya komitmen bareng untuk masuk surga bersama-sama. Kita hidup itu nggak lama Pak. Orang meninggal itu rata-rata usia berapa Bu? 60 tahun Pak. Kalau kita hari ini sudah 50 tahun, kurang berapa tahun? Kurang 10 tahun. 10 tahun dikurangi tidur Pak, 8 jam, ngantuk-ngantuk 10 jam, ngalamun 2 jam, 12 jam Pak sudah. Tinggal 12 jam jenengan. Berarti kalau 10 tahun dikurangi separohnya berarti cuma 5 tahun jenengan hidup. Kalau hari ini sudah 55, kurang berapa tahun Pak? Kurang 5 tahun, bayangkan Pak. Kalau hari ini sudah 59, 2024 nggak sempat noblos Pak. Ya, betul itu Pak. Rata-rata orang meninggal cuma 60 tahun loh Pak. Ya, 60 tahun. Maka kita harus berusaha hari ini untuk membangkitkan ibadah kita Pak. Ya, kapan lagi kalau tidak hari ini Pak? Setan itu paling gampang Bu, bisikin kita untuk nunda-nunda ibadah. Baca Quran nanti, sholat nanti. Hari ini segera Pak. Kalau tidak hari ini, peluang itu akan hilang begitu saja dan tinggal penyesalan. Orang yang mati syahid Pak itu nyesel Pak. Bagaimana dengan orang yang kemudian melalaikan waktu? Diberikan 2 kesehatan. 1 kesehatan, yang kedua waktu luang, kesempatan. Ini jangan diabaikan. Ada waktu segera kita kerjakan. Yang berikutnya bergabung dengan komunitas pembaca Al-Quran, ODOJ, One Day One Juz, atau ODOJ Star ya. 1 hari 2 muka misalkan, 1 hari 1 lembar. Itu mulai tidak masalah Pak. 1 hari 2 lembar, 1 hari 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, terus begitu Pak. Gabung dengan begitu ya. Ya, komunitas. Kita sudah punya komunitas ikhwan, kita juga buat komunitas akhwat Bapak Ibu hadirin. Nanti ibu-ibu yang punya semangat tinggi, core komitmen ingin 1 hari 1 juz, atau 1 hari setengah juz, atau 1 hari 1/4 juz, boleh gabung. Ya, bapak-bapak juga. Ini untuk menjaga komitmen bersama. Kalau kita baca sendiri Pak, lemes kita Pak.
lemes buat diri dolan maca Quran gitu kan, lihat temannya dolan. Tapi kalau kita punya komunitas di situ saling memberikan motivasi, Bapak Ibu hadirin, oh sudah 1 juz dia gitu, kita termotivasi Bapak Ibu hadirin. Sudah jam 9 Bapak Ibu hadirin, mohon maaf sebelumnya kita masih ada 2 ya. Tadi tilawatul Quran, yang kedua mendirikan surat, insya Allah akan kita kaji waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesempatan. Dan masih ada 1 wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyatan, tentang kaitan dengan infak. Insya Allah kita bahas secara runtut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, mengumpulkan kita di surganya kelak, amin Allahumma. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.